Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, sukses mengibarkan bendera merah putih di podium sirkuit Jerez usai berhasil finish ketiga dalam Race 1 Red Bull Rookies Cup Spanyol 2025. Pada lap pembuka, Veda langsung naik ke posisi keempat. Ia bahkan naik ke posisi ketiga usai menyalip pembalap Australia, Carter Thompson, di sektor terakhir sirkuit Jerez. Sejak itu ia pun memburu pembalap tuan rumah Brian Uriarte dan pembalap Malaysia Hakim Danish. Pada lap kedua, Veda pun menyalip Danish dan naik ke posisi kedua sebelum mengejar Uriarte. Pada lap ketiga, Veda mengambil alih pimpinan balap usai menyalip Uriarte di tikungan 11. Di belakang, Uriarte dan Danish sengit berebut posisi kedua, tetapi Veda tak terlalu jauh di depan. Sayang, pada lap 11 Veda tersalip oleh Danish di tikungan 6 dan turun ke posisi kedua. Pada lap berikutnya di tempat yang sama, Veda giliran tersalip oleh Uriarte sehingga rider asal Gunung Kidul itu melorot ke posisi ketiga. Masih pada lap yang sama, Uriarte nyaris terjatuh dan melakukan aksi save di tikungan 10. Veda tak bisa menghindar dan menabrak ban belakang Uriarte. Rider berusia 16 tahun ini goyah dan sempat masuk ke area gravel, tetapi mampu kembali ke lintasan di posisi ketiga. Uriarte pun menang usai menyalip Danish dari jalur luar tikungan terakhir pada lap penutup. Marc Marquez berhasil keluar sebagai pemenang sprint race MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez. Kemenangan sprint MotoGP Spanyol 2025 ini menjadi yang kelima buat Marc Marquez secara beruntun. Marc Marquez pun mencetak rekor menjadi pembalap pertama yang mencetak 5 kemenangan sprint beruntun di MotoGP. Sempat terjadi drama dalam kemenangan Marc Marquez ini saat melakukan pertarungan ketat dengan Fabio Quartararo pada lap-lap awal. Sayang sekali untuk El Diablo sang pole sitter yang malah crash bertarung ketat dengan Marc. Pembalap berjuluk The Baby Alien ini diikuti oleh sang adik Alex Marquez di posisi kedua dan rekan setimnya Pecco Bagnaia di posisi ketiga. Berikut hasil sprint race MotoGP Spanyol 2025. Pecco Bagnaia kembali harus mengakui kekalahannya atas duo Marquez di sprint race MotoGP Spanyol. Rider asal Italia ini finish di urutan ketiga di belakang Marc Marquez yang memenangkan lomba dan Alex Marquez yang finish sebagai runner-up. Usai balapan, Bagnaia mengatakan bahwa dirinya harus bekerja lebih keras lagi dan meningkatkan performanya agar bisa mengejar duo Marquez. Di sini sangat luar biasa. Hanya di Jerez Anda dapat melihat kerumunan seperti ini dan itu fantastis. Jadi saya sangat senang berada di podium sprint di sini untuk kedua kalinya. Saya perlu bekerja keras, saya perlu meningkatkan performa. Mereka berdua tampil lebih baik daripada kami dalam balapan sprint. Tetapi selangkah demi selangkah kami semakin dekat. Kami akan terus bekerja keras, besok adalah hari yang baru dan kami akan mencoba. Marc Marquez mengaku sangat senang bisa memenangkan sprint race di hadapan banyak penggemarnya yang memadati sirkuit Jerez. Kemenangan sprint MotoGP Spanyol 2025 ini menjadi yang kelima untuk Marc Marquez secara beruntun. Marc Marquez pun mencetak rekor menjadi pembalap pertama yang mencetak 5 kemenangan sprint beruntun di MotoGP. Menariknya, usai balapan, The Baby Alien mengakui bahwa sejatinya dirinya tak menyukai sprint race MotoGP. Tentu saja hari ini tidak mudah, terutama dengan suhu hangat ini, perasaannya banyak berubah. Namun saya sudah menduganya, saya sedikit kesulitan di akhir, tetapi saya bisa mengendalikan diri. Saya selalu mengatakan hal yang sama pada hari Sabtu.
Saya benci sprint, tapi ini sangat menyenangkan. Kami tak boleh merayakannya dengan berlebihan karena besok adalah hari yang paling penting. Namun di hadapan penonton ini Anda memiliki kekuatan ekstra. Alex Marquez puas dengan hasil yang didapatinya di sprint race MotoGP Spanyol 2025. Mengawali balapan dari posisi keempat, Alex berhasil menyalip Pecco Bagnaia dan bertarung dengan Marc untuk memperebutkan pimpinan lomba. Sayang, usahanya tak berhasil dan pada akhirnya ia pun hanya bisa finish di urutan kedua. Menanggapi hasil tersebut, Alex sendiri merasa sudah cukup puas lantaran hasil ini ia peroleh dengan susah payah dan menahan rasa sakit akibat crash di sesi praktis pada hari Jumat. Tidak mudah finish di posisi kedua. Dua kecelakaan kemarin, satu cukup besar tetapi dengan banyaknya dukungan, saya melakukan start yang sangat baik dan menyalip Pecco dan itu adalah kuncinya. Saya merasa tidak enak badan. Kami masih harus menempuh sekitar 10 putaran lagi dan saya mencoba untuk tetap fokus dan mencapai garis finish dan saya berharap besok dapat melangkah maju. Seperti yang dilakukan orang-orang ini hari ini dan mungkin kami dapat berjuang sedikit lebih keras. Alex Rins mendapati nasib kurang beruntung pada balapan kandangnya MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez. Di sesi FP2, Rins mengalami kecelakaan yang cukup mengerikan di tikungan ke-6. Ia terpental dan menghantam dengan keras pagar pembatas udara. Ia pun dilarikan ke pusat medis guna mendapat pemeriksaan lebih lanjut. Kepada Crash, Rins mengaku bahwa dirinya mengalami cedera yang cukup serius setelah benturan keras tersebut. Kecelakaan besar pagi ini. Saya kehilangan kendali pada kecepatan tinggi dan menabrak pagar pembatas udara, menghantam tembok. Untuk kecelakaan pada kecepatan seperti itu, saya kurang lebih baik-baik saja. Namun mereka menemukan retakan kecil di pergelangan tangan saya dan lutut saya sangat sakit. Fabio Quartararo menjelaskan penyebab dirinya crash saat berduel dengan Marc Marquez di awal sprint race MotoGP Spanyol. Ya, Fabio Quartararo berhasil membuat gebrakan di kualifikasi MotoGP Spanyol. Juara dunia 2021 itu menempatkan Yamaha-nya di posisi terdepan untuk pertama kalinya sejak awal musim 2022 atau lebih dari 1.100 hari yang lalu. Mengawali balapan dari grid terdepan, sayangnya Quartararo gagal memanfaatkan kesempatan tersebut. Saat bertarung dengan Marquez, Quartararo terjatuh dan gagal melanjutkan balapan. Dari rilis resmi MotoGP, El Diablo sendiri mengaku kecewa, namun baginya memimpin sprint saja sudah sangat hebat secara mental, mengingat perjuangan yang ia hadapi di Yamaha dalam beberapa tahun terakhir. Untuk kepercayaan diri saya, secara mental ini sangat hebat. Udah bertahun-tahun saya tidak memimpin balapan. Bertahun-tahun saya tidak menyalip Marc, bahkan saat start. Saya merasa Marc akan menyalip saya. Motor saya mulai berguncang dan saya tidak bisa menghentikan motor dan saya kehilangan kendali bagian depan. Juga cengkraman dibandingkan dengan pagi ini sedikit lebih kritis dan kami tahu betapa pentingnya hal itu bagi kami. Itu adalah sesuatu yang masih harus kami perbaiki. Bos Williams Formula One James Vowles merasa mantan timnya Mercedes tidak seharusnya berusaha menarik Max Verstappen dari Red Bull. Meskipun kontrak Verstappen dengan Red Bull baru akan berakhir di musim 2028, klausul keluar berdasarkan kinerja dapat memungkinkan pembalap Belanda itu meninggalkan Red Bull di akhir musim ini. Dengan Red Bull yang kesulitan di awal musim ini, spekulasi pun muncul tentang Verstappen yang berpotensi memutuskan kontraknya dan mencari tempat lain di grid dan Mercedes tentu akan menjadi salah satu pilihan terbaiknya. Kepala tim Mercedes, Toto Wolff, telah secara terbuka menggoda Verstappen di masa lalu. Sementara tim tersebut juga belum menandatangani kontrak baru dengan George Russell untuk tahun 2026 dan seterusnya, yang menciptakan potensi kekosongan bagi pembalap berusia 27 tahun itu. Namun, Vowles yang bekerja sebagai direktur strategi di Mercedes hingga 2022 menganggap Verstappen tidak cocok untuk tim yang bermarkas di Brackley.
Ia menganggap bahwa duet Russell dan Antonelli sudah sempurna bagi Mercedes.